Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin yang saya pakai. Di sini mesin yang saya pakai itu MT561 strip B V2.1. Mohon maaf ya teman-teman jika ada sedikit suara anak-anak karena samping rumah saya itu sekolahan, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Dan juga ada sedikit hujan ya. Oke, langsung saja saya jelaskan. Di sini ada beberapa port yang harus teman-teman perhatikan. Ada port LVDS, ada port backlight, dan juga port jumper untuk penggunaan power supply-nya 3,3 atau 5 volt. Kemudian ini port untuk mengatur resolusi LCD teman-teman. Jadi tiap LCD itu teman-teman pastinya beda gitu. Kemudian ada port untuk tombol untuk mengatur backlight dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi untuk pin LVDS-nya ini nanti kabel LVDS-nya bisa teman-teman beli di Shopee. Itu ada beberapa jenis teman-teman. Ada yang 30 pin dan 40 pin gitu. Bisa teman-teman nanti lihat sendiri ya nanti. Untuk komponen yang ada di sini itu bisa teman-teman upgrade ya. Ini ada komponen IC audio. Jadi nanti bisa ada output audionya dari mesin ini teman-teman. Jadi belum saya upgrade ya ini. Di sini ada beberapa port, yaitu yang port berikutnya itu lubang. Ini sangat penting sekali, lubang baut untuk nantinya membaut si mesin ini agar tidak berjalan kemana-mana gitu teman-teman, agar diam di tempat. Oke, sudah cukup seperti itu aja ya tampilannya, kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Nanti untuk rangkaian jelasnya saya jelaskan di video berikutnya. Oke, seperti itu. Ini kita lanjut ke penjelasannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian mesinnya ya, atau device-nya seperti apa. Oke, kita akan jelaskan. Di sini ada beberapa komponen yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu komponen kipas. Nah, kemudian di sini ada namanya LCD bekas laptop dan kabel LVDS ya, ini seperti itu. Kemudian ada juga tombol di sini ya untuk mengatur kontras yang saya sebutkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi nantinya di sini ada kabel keluar ya dari kipas, itu ada kabel merah. Itu kabel merah ini bisa memperhatikan dia masuk ke sini ya, 5 volt. Jangan lupa ke 5 volt ini ya. Nih teman-teman ya. Jangan lupa masuk ke 5 volt. Kemudian kabel yang hitam dia masuk ke ground atau minus dari 5 volt itu sendiri, seperti itu. Jadi nantinya Jadi nantinya kabel LVDS ini dia ada kabel backlight juga ya di sini. Nanti teman-teman sesuaikan kabel backlightnya ini. Kadang tuh dia terbalik gitu teman-teman, kabelnya dari pabrikan sana terbalik gitu. Jadi bisa teman-teman sesuaikan sendiri ya kabel di sini nih. Sesuaikan sendiri, yang positif ke positif, yang negatif ke negatif atau ke ground gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman cek ya resolusi LCD-nya di sini. Teman-teman jumper ya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini jumper untuk setiap resolusinya di sini. Nah, di sini ya teman-teman. Kemudian di sini tinggal colokkan si kabel di sini ke tombol yang ada di sini untuk mengatur kontras, brightness gitu ya. Setting mode malam atau mode nonton film gitu ya. Jadi rangkaiannya simple seperti ini ya rangkaiannya. Udah gitu aja nih inputan nanti ini. Inputan VGA. Nanti kalau seumpamanya laptop teman-teman pakai HDMI ya tinggal beli konverter dari VGA ini ke HMI gitu. HDMI sorry. Dari VGA ini ya, dari VGA konverter VGA ke HMI gitu. Kalau di laptop teman-teman kan, kalau laptop sekarang yang baru itu konverter, kita butuh konverter karena di sini biasanya kalau laptop baru-baru itu pakai port HDMI gitu. Sedangkan ini untuk mesin ini, device ini, dia cuma pakai VGA. Jadi perlu konverter dari VGA to HD
HDMI gitu. Lanjut ke video berikutnya tentang uji coba alatnya, uji coba monitornya, seperti apa konsumsi arusnya. Lanjut ke video berikutnya. Next. Oke, teman-teman, kita lakukan uji coba. Di sini monitornya saya jadikan sebagai TV, televisi, teman-teman. Oke, seperti itu. Dari VGA kita pakai converter VGA to HDMI, karena di set-top box Polytron ini adanya hanya port HDMI dan juga port itu ya, yang buat video itu. Seperti itu. Oke, di sini saya menggunakan power supply 12 volt ya. Di sini menggunakan power supply-nya itu baterai, kita rangkai seri 3 baterai 4,2 volt, kita rangkai seri menjadi 12 volt menggunakan BMS ya. Bisa teman-teman perhatikan di sini ya, mantap sekali. Untuk uji cobanya kita matikan, kita lakukan yang namanya mengukur konsumsi arusnya. Bagaimana sih caranya mengukur konsumsi arus itu seperti apa? Kita membutuhkan alat yang namanya multimeter gitu, biasanya disebut juga avometer ya teman-teman, yang di video sebelumnya sudah teman-teman tahu gitu ya cara mengukurnya juga. Cuma di sini nanti saya memperjelas lagi bagaimana konsumsi arus ketika digunakan sebagai nantinya ini ya. Di sini di video ini digunakan diuji coba untuk dijadikan TV gitu, monitor dijadikan TV seperti itu, dengan step down yang saya gunakan, yang saya modif sendiri ya. Kita buka kabel negatifnya, kita selektornya kita ubah ke ampere yang DC teman-teman. Oke, yang positif bisa teman-teman perhatikan, yang positif dimasukkan ya ke konektor jack DC male-nya, jack DC. Kemudian untuk yang negatif kita masukkan ke inputan baterai yang negatif seperti itu. Probe negatif yang hitam ini ya, kita masukkan ke negatif baterai yang 12 volt itu tadi. Kita pakai yang namanya capit buaya ya, agar nantinya mempermudah untuk melepasnya dan memasangnya kembali. Ini fungsinya untuk mengukur seberapa besar konsumsi arus dari monitornya ini ketika digunakan sebagai televisi. Jadi monitor digunakan sebagai televisi. Jadi ada dua fungsi teman-teman, ada sebagai monitor, sebagai TV juga gitu ya. Dengan adanya set-top box kita bisa manfaatkan monitor ini. Oke, langsung saja. Di sini 0,8 ya konsumsi arusnya, 0,7, 0,8. Nah, di sini untuk ketika mati ya sama ya, 0,1 konsumsi arusnya. Sama di video sebelumnya ya. Ketika mati, ketika kita hidupkan, nah dia mulai naik 0,4, 0,5, 6 dan 7, dan dia 1 ampere. Ini bisa terjadi karena si set-top box-nya ini mengkonsumsi arus juga ya teman-teman. Jadi di sini step down-nya ini digunakan untuk mensupply ya dua device, yaitu yang pertama set-top box dan juga yang kedua si monitornya. Pada percobaan sebelumnya monitornya ini mengkonsumsi arus sebesar 0,8, 0,7 gitu ya teman-teman. Nah, untuk set-top box-nya ini cukup tinggi ya teman-teman untuk konsumsi arusnya gitu. Tapi dengan bantuan dari BMS-nya yang juga lumayan besar gitu ya ampernya, jadi bisa teman-teman. Jadi monitor ini portable, bisa digunakan di mana saja. Jadi mantap sekali ya fungsinya ini. Di sini set-top box-nya sudah saya modif dikit-dikit ya teman-teman. Mohon maaf di sini agak sedikit hujan. Nah, bisa teman-teman perhatikan tampil dengan baik, dengan jernih ya teman-teman hasilnya. Karena di sini LCD ya teman-teman, bekas laptop. Jadi hasilnya pun akan jernih gitu ya teman-teman. Meskipun ya ukuran dari LCD-nya hanya 14 inch. Di sini bisa teman-teman perhatikan 1,2 ya atau 1,3 ampere konsumsi arusnya teman-teman dari dua device ini ya. Mantap sekali. Bisa teman-teman perhatikan ketika mati 0,1 ya. 0,1 kondisi standby semuanya ya teman-teman. Jadi Polytron set-top box Polytronnya mati 0,1 ya. Ketika dihidupkan maka bisa sampai 1,2 sampai 1,3 ampere.
Wow, sangat besar sekali ya. 1,3. Nah, bisa teman-teman perhatikan konsumsi arusnya kita ubah-ubah channel TV-nya dan masih stabil di 1,29, 1,3 gitu ya. Pokok di rentang 1,3 sampai 1,2 itu ya. Untuk konsumsi arusnya sendiri seperti itu. Jadi menurut saya sangat bagus sekali ini LCD-nya ya teman-teman. Monitornya, jadi bisa ada dua fungsi untuk digunakan sebagai monitor kedua. Kemudian bisa digunakan untuk televisi dengan bantuan set-top box. Ini baterainya teman-temannya. Saya buat sendiri, gampang ya, ini menggunakan baterai bekas laptop yang sudah rusak gitu ya teman-teman. Kita repair lagi baterainya, kita charger lagi dengan charger harganya 5 ribuan, itu bisa memperbaiki baterai teman-teman. Jadi meskipun nggak terlalu bagus baterainya, tapi dipakai sejam 3 jam 1-3 jam ini cukup kuat dan masih bisa hidup ya teman-teman. Nah seperti itu. Untuk kapasitas baterainya sendiri di sini 3000 mAh. Maaf ya teman-teman, ada suara anak-anak jadi karena deket sekolah rumah saya, mohon maaf. Oke, lanjut ya penjelasannya. Di sini bisa teman-teman perhatikan konsumsi arusnya. Saya menyetel memutar ya film ya, kartun SpongeBob. Mantap ya. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini konsumsi arusnya sudah menyentuh angka 1,4 ampere teman-teman. Semakin lama semakin besar ya teman-teman. Jadi efisiensinya kurang bagus kayaknya seperti itu ya. Kemudian bisa teman perhatikan ketika lampu backlightnya mati, kemudian arusnya menurun juga gitu teman-teman. Jadi tergantung intensitas cahaya dan juga kualitas videonya gitu ya, kualitas inputan dari set-top box-nya ini seperti apa gitu. Semakin jernih semakin besar ya teman-teman untuk konsumsi arusnya. Overall semuanya baik menurut saya. Setelah diuji overall enak ya, bagus. Kita hidupkan lagi, langsung menyentuh angka 1,2 ampere. Jadi monitor ini bisa teman-teman pergunakan di kondisi apapun ya. Maksudnya tidak hujan juga ya teman-teman. Maksudnya portable, dimanapun bisa teman-teman pakai gitu ya teman-teman. Oke, kita next ke video berikutnya tentang uji coba bagaimana ketika menggunakan monitor ya. Digunakan sebagai monitor kedua dari laptop gitu ya. Oke, next ke video berikutnya. Oke, kita uji coba menggunakan monitor ya, digunakan untuk sebagai monitor kedua. Lanjut, di sini bisa teman-teman perhatikan ketika mati ya monitornya, konsumsi arusnya 0,095 ampere. Ketika kita hidupkan, nah di 0,1, 0,3 naik di 0,5 ampere. Ketika monitornya on ya gitu ya. Ini masih kita pause, kemudian kita jalankan. Nah, seperti itu. Dinilai 0,577 ampere teman-teman. Ini kualitas videonya ya, bisa teman-teman perhatikan sendiri, bagus ya monitornya, karena ini memang monitornya bekas laptop, jadi untuk resolusinya sangat bagus ya, menyesuaikan monitor bekas laptop seperti apa yang kita gunakan gitu ya. Jadi menurut saya sudah overall sejauh ini bagus dan sudah beberapa tahun ya saya gunakan. Ini video saya ambil sudah lama ya teman-teman. Jadi overall ini bagus sekali. Sudah saya gunakan monitor ini berapa tahun ya? Sudah lupa sampai ya. Sudah sekitar 1-3 tahunan ya ini. Seperti itu konsumsi arusnya ya. Sangat kecil sekali, 0,09 ketika off, ketika on dia menyentuh angka 0,58 ampere. Kualitasnya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kita bandingkan dengan monitor yang ada di laptop. Karena pada dasarnya ini monitor bekas laptop, jadi kualitasnya hampir mendekati monitor laptop itu sendiri. Nah, bisa teman-teman perhatikan. Di sini laptop saya menggunakan Dell ya.
merek Dell, kemudian bekas laptopnya ini Toshiba. Jadi menurut saya sudah cukup dan sangat baik monitornya dan enak digunakan untuk sehari-hari ya. Jika teman-teman nanti gunakan untuk mengerjakan skripsi atau apapun itu, bisa digunakan dimanapun, portable karena ini cukup menggunakan baterai 5 volt atau 12 volt gitu ya, sama aja. Cuma kalau 12 volt teman-teman butuh yang namanya step down, menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt. Seperti itu saja teman-teman. Simple. Oke, kita nikmati ketika kita menggunakan sebagai di sini bisa teman perhatikan. Ketika monitornya itu mati ya, dia ketika backlightnya mati itu dia turun tegangannya. Namun ketika backlightnya mengeluarkan monitornya mengeluarkan warna gitu dan backlightnya hidup, nah dia naik ampernya, konsumsi arusnya arus ya, satuannya ampere, naik jadi 0,5. Nah ini ketika kita gunakan sebagai monitor kedua untuk menampilkan presentasi kita gitu. Nah nantinya jika sudah selesai, nah ini PowerPoint-nya teman-teman. Pastinya teman-teman familiar ya sama aplikasi PowerPoint ini karena sering digunakan tentunya. 0,5, kemudian ketika sudah selesai dan gambarnya gelap gini, arusnya itu biasanya itu turun. Nah seperti ini ya, 0,1, 0,2 ya, 0,2 ampere seperti itu. Jadi overall dari semuanya uji coba yang saya lakukan bagus dan sangat nyaman sekali, fleksibel, portable, digunakan untuk dimanapun, kapanpun. Ketika mati lampu pun kita bisa gunakan ini karena jika punya aki ya 12 volt itu ya, punya baterai, power bank, itu bisa sekali pakai modul ini ya, pakai mesin ini. Seperti itu. Karena disuplai dengan tegangan 5 volt saja gitu. Pakai power bank pun bisa karena power bank itu tegangannya 5 volt. Bahkan ada yang 9 volt gitu. Gitu teman-teman. Mantap. Oke, sekian tutorial untuk video ini. Jika ada yang kurang jelas langsung komen ya di bawah. Oke, see you next time in the next video. Bye bye.